oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Samboji. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 hoki, harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus berbahagia karena beruntung mengenal kebenaran, dhamma. Dan yang ketiga, harus berbahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa mencari pesangon mati. Terimalah salam dhamma dan namo buddhaya. Masih di bulan Januari 2021, tapi kita sudah menginjak minggu ketiga. Sebentar lagi plus Februari. Jadi kelihatan sekali ya, anicanya kehidupan luar biasa bagi yang nganggap cepatnya waktu. Bagi orang nganggur, nggak punya kerjaan, loyo, lesu, lemah, kok enggak ganti-ganti hari ya. Jadi anicanya tuh pelan banget. Tapi bagi kita, kalau kita mengerti bahwa tadi yang kita katakan, ayo cari pesangon pindah alam, maka otomatis hidup ini selalu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Setuju ya? Mumpung masih hidup kembali. Nah, kalau kita lihat kehidupan ini mau diapakan, tadi dikatakan ayo cari pesangon mati, maka kita selalu tidak lepas dari karma. Berbuat, melakukan. Pilih mana ya? Melakukan hal baik atau memilih melakukan hal yang tidak baik? Mau mendengarkan dhamma, mandi dulu atau enggak usah mandi? Pilihan. Mau pakai pakaian tidur, apa ganti pakaian? Pilihan. Semua itu ternyata pilihan gitu ya. Nah, bagi kita yang sudah ngerti hukum karma, ini saya ingatkan, membosankan tapi belum tentu kita selalu ingat. Yang namanya karma itu harus dilihat punya 3 aspek, gitu ya. Ini yang membuat kita ini hidupnya bermanfaat. Karena ternyata yang namanya karma itu ada 2 macam. Ya tepatnya mungkin ya ada yang netral, ya wes. Tapi saya mau ngomong karma baik. Sorry nggak kelihatan. Karma baik atau karma buruk. Gitu ya. Kita bisa milih loh. Jangan bilang aku terpaksa. Nggak ada kata terpaksa. Ya aku melakukan karena aku milih melakukan yang itu. Maka kalau kita sampai pada pemahaman aku mau bawa apa ya untuk sanggup mati, otomatis kita mesti ke karma baik. Nah karma baik ini jangan dibilang aku nggak punya duit jadi aku nggak bisa berkarma baik ria. Karma baik ini punya 3 pintu, yaitu fisik, ucapan, dan pikiran. Karma buruk juga sama. Fisik, ucapan, pikiran. Sepele aja tadi. Mau mandi apa enggak mandi sebelum Dhammadesana? Apa? Pilih apa? Pilih mandi. Yang mandi apanya? Fisiknya. Jadi kalau aku mandi sudah berbuat baik. Sudah. Jebul-jebul gampang ya berbuat baik. Alhamdulillah puji Tuhan. Haleluya bahwa dosa pemanggalan. Aku sudah punya karma baik. Kalau misalnya dibangunin. Selda bangun. Emangnya rewel banget. Biarin suka-suka ucapan. Atau, oh ya terima kasih sudah dibangunin. Beda enggak? Kelihatan sepele. Enggak sepele.
Itu semua dari pikiran yang membuat ucapan dilakukan. Jadi karma baik fisik itu kita semua punya. Karma baik ucapan kita punya. Nah, kalau kita lihat karma baik pikiran, sebenarnya inilah yang membuat ini terjadi. Setuju ya? Jadi kalau karma baik lewat fisik itu otomatis pikirannya sudah bagus. Tapi karena kita lihatnya itu fisik dan ucapan, pikiran itu kelihatannya di belakang. Tapi sebenarnya itu di depan. Ya cuman kasat matanya ini, kasat telinganya ini. Yang kedua adalah sesudah kita pilih, jangan lupa loh bahwa setiap karma itu punya buah. Punya akibat, punya impact gitu ya, punya dampak. Yaitu apa? Kalau karmanya baik, itu bahagia. Kalau karmanya buruk, itu menderita. Dan yang ketiga, buahnya itu balik ke pelaku di sini. Pelakunya siapa? Jadi tidak bisa aku berbuat baik, yang nerima buahnya Kiki, nggak bisa. Kiki berbuat baik, terus yang nerima buahnya ya Kiki. Jadi jangan ngomong nurun, enggak. Kalau itu toh karena kita bersama, kita sama-sama dikasih roti ya kamu dumji karena kita hidup bersama. Tapi intinya sebenarnya seperti itu. Jelas ya? Nah, logis enggak? Kalau sudah ngerti 3 rumusnya karma, maka kita harus berjuang untuk cari kebahagiaan yang merupakan buah dari karma baik. Dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran, ngoyo ya enggak apa-apa. Karena itulah yang akan membawa buah-buah yang baik. Ibu bapak saudara-saudara, tadi loh hukum 3 hoki tadi ya. Yang kedua kan kita harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran. Minggu yang lalu bersama dengan Bu Susan, saya tandem rundingan juga. Yuk Bu, yuk kita berikan ini loh buah karma baik itu sebenarnya apa? Kalau kita belajar Dhamma, kok bisa pola pikir kita berubah? Kok bisa kita memiliki satu pemahaman yang berbeda, yang manfaatnya itu terjadi cetok melo-melo, sangat gamblang dan jelas. Biasanya saya katakan, Dhamma itu yang ngajarkan the Buddha. Jadi pengikutnya Buddha itu namanya Buddhis gitu ya, agamanya Buddha. Tapi sebenarnya bukan demikian, karena ajaran Buddha itu beyond religion. Jadi di luar agama. Itu adalah pandangan hidup yang bisa membuat kita ini memiliki the taste of liberation. Cita rasanya itu, Dhamma itu cita rasa kebebasan. Maka bagi yang non-Buddhis, mengenal Dhamma, itu banyak sekali manfaat yang tiba-tiba mereka, oh luar biasa. Saya bisa ngomong begitu karena saya sendiri beruntung tidak dari background latar belakang beragama Buddha. Jadi waktu kemudian baru umur 40, hampir 30 tahun yang lalu, saya ketemu ajaran, wah, belagu-belagu, kayak gini tuh ajaran Buddha. Luar biasa. Makanya dia mengatakan ini bukan Buddhisme, karena bukan isme. Ini bukan agama, ini beyond religion. Ini adalah pola pikir kebenaran yang mengatur kehidupan, ya kayak gini nih. Bersama dengan Bu Susan, kita setuju bahwa yang mengambil manfaat lebih besar bisa jadi mereka yang non-Buddhis. Maka kalau minggu lalu kita dengar dari Kiki yang menceritakan manfaat Dhamma, karena mereka ada 5 guru yang
hidup bersama saya, Wina, Endang, Eko, Adi, Jijin di sini, mereka bisa memberikan ulasan, analisa tentang, oh iya, ini luar biasa gitu. Minggu lalu saya yang menjadi katakan hostnya, tampilin si Kiki. Minggu ini saya beruntung bisa lempar ke Bu Susan. Minggu depan nanti kembali ke saya. Jadi mari kita lihat sebenarnya manfaat Dhamma secara praktis ya. Mohon maaf saya bukan orang yang pinter tinggi sekali dalam teori, tapi saya lebih merasa Dhamma itu bagi saya bermanfaat dalam keseharian. Minggu ini Bu Susan. Selamat pagi Bu Susan. Siap tempur? Iya, selamat pagi Bu Lani. Iya. Saya kasih kesempatan loh Bu Susan. Terima kasih Bu. Berkarma baik Ria. Ya, ini kesempatan dari Vihara Klaten saya kira buat saya Bu Lani. Iya, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau campur-campur begitu. Jadi saya mau sharing pengalaman bagaimana saya mengenal Dhamma, lalu bagaimana saya sedikit-sedikit mempraktekkan, berupaya untuk menjalankan ajaran yang baik ini untuk hidup saya. Tetapi plus nanti saya campur dengan beberapa teori yang ada di psikologi tentang kebaikan hati atau kemurahan hati. Nah, mengapa saya juga mencampur dengan teori supaya teori di psikologi supaya kita semua paham bahwa di psikologi pun bukan beberapa ya, banyak sekali ajaran Dhamma itu yang dipelajari. Lalu memang nggak dikatakan ini ajaran Buddha gitu, enggak gitu. Tetapi misalnya supaya kita itu hidup bahagia. Misalnya topiknya di psikologi itu kebahagiaan. Nah, lalu ada macam-macam psikoterapi begitu. Nah, ternyata terapinya itu tuh misalnya meditasi meta. Nah, ini kan mengherankan gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa mantra dalam meditasi yang diajarkan juga dalam psikoterapi psikologi, itu persis mantra meditasi meta yang selalu diucapkan di akhir Bu namanya setelah pembacaan parita ya, yang setiap hari Minggu itu kan 30 penutup. Ya, dalam penutup gitu. Ya, dalam penutupnya parita sebelum Dhamma Talk. Saya kira itu menarik begitu, dan ini di psikologi disebut psikoterapi gitu. Artinya ini terapi untuk orang-orang yang mengatakan hidupnya nggak bisa bahagia. Nah, lalu ada satu hal juga, ajaran bahwa berbuat baik itu adalah salah satu terapi untuk hidup bahagia. Nah, ini kan menarik. Maka mengapa temanya saya ambil hari ini, karena ini sesuai dengan ajaran Dhamma, tapi di buku psikologi itu ada. Bahkan judulnya itu menarik, Kindness is Magic gitu. Itu ada judul buku yang mengarang itu profesor psikologi. Judul bukunya itu Kindness is Magic. Nah, ini kan menurut saya menarik ya. Sebetulnya psikologi itu yang dulunya sangat European, saya kira zamannya Freud begitu, itu sekarang ini semakin ke sini itu beralihnya itu semakin ke psikologi timur. Ini kalau saya lihat. Jadi terapi-terapinya itu sekarang alahnya ke timur. Dan kalau saya cocokkan dengan ajaran Buddha, ini kok ngambilnya dari sana, meskipun nggak diberitahukan secara eksplisit kadang-kadang, tetapi kadang-kadang juga ada ahli yang mengatakan ini secara eksplisit diambil dari mana, tapi nggak setiap ahli itu begitu. Nah, apalagi kalau sampai ke Indonesia, Bu, jarang sekali orang Indonesia itu membicarakan asal muasal dari sebuah ajaran. Nah, oleh karena itu
saya mencoba mengajak kita semua dan saya sendiri untuk melihat sebetulnya ya psikologi pun itu mengambil ajaran-ajaran dari apa ya segala kebijaksanaan baik dari mungkin agama Islam misalnya, dari agama Kristiani, ataupun tadi kalau Bulani mengatakan ada ajaran yang universal yang sebetulnya nggak ikut ke agama apapun sebetulnya. Nah, nampaknya ini justru yang banyak diambil di psikologi karena nggak menginduk ke agama ya. Karena nggak menginduk ke agama, maka bagi ilmu psikologi ini lebih netral. Nah, ini dan kalau itu sudah diberi nama psikoterapi, Bu, ini tuh lebih apa ya, orang itu nggak curiga gitu. Coba kalau Bulani mengatakan ini ajaran Dhamma gitu, orang langsung wah ini agamanya Buddha. Sehingga orang itu kalau mau mempraktekkan ragu-ragu karena saya non Buddhis, tapi kok mempraktekkan ajaran Buddha. Tapi kalau itu sudah dinamakan meta psikoterapi, ya itu beda, Bu. Psikoterapi itu sains. Nah, lalu orang itu berani menjalankan. Nah, sebetulnya sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya kita lebih konkret, saya mau putar video. Jadi nanti Pak Adi bisa memutarkan video yang kindness. Lalu dari situ saya akan mencoba masuk ke teori psikologi supaya kita punya gambaran konkret apa yang saya tulis di dalam PPT, PowerPoint, plus nanti sambil saya itu menjelaskan PowerPoint, mungkin saya akan men-sharingkan pengalaman saya pribadi. Saat misalnya saya mengalami hal-hal yang masih bodoh gitu menurut istilahnya Bulani gitu kan. Oh, saya juga pernah mengalami ini. Lalu saya mencoba menerapkan beberapa ajaran dari Buddhis atau ajaran Buddha. Kalau tadi Bulani keberatan disebut Buddhism gitu ya, saya juga mempraktekkan beberapa hal, mungkin nggak sempurna, tetapi saya berusaha itu menjadi langkah saya terus-menerus untuk memperbaiki diri. Itu Pak Adi, jadi bisa diputarkan filmnya terlebih dahulu.
Iya, eh, itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan terima kasih buat Bu Lani dan Pak Sus, saya kira, yang memperindah PowerPoint saya dan juga memberi terjemahan pada video ini. Jadi video yang saya berikan ke Bu Lani berbahasa Inggris teksnya, lalu tadi sudah saya lihat dengan teks yang besar sekali dalam bahasa Indonesia, itu mempermudah pemahaman kita. Nah, Pak Adi bisa share screen ke PPT saya. Ya, next Pak Adi ke yang ada tulisan pertama. Terus satu, ya. Nah, kalau tadi nanti saya masuk ke video, Bu Lani mengatakan berbuat atau menabung karma baik itu bukan keterpaksaan, adalah satu pilihan, maka di psikologi itu juga dikatakan kebaikan hati atau kindness itu adalah pilihanku. Bukan sesuatu yang diharuskan oleh orang lain, tetapi saya punya kebebasan untuk memilih apakah saya mau berbuat baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat tadi dalam video, itu banyak orang loh sebetulnya yang di sekitarnya. Tetapi kenapa si Mas satu ini yang secara aktif itu setiap hari itu memperhatikan hal-hal kecil. Kalau kita perhatikan, kalau tadi kita lihat si pemilik kios tadi geleng-geleng kan setiap kali lihat si Mas ini melakukan kebaikan. Kan berarti pemilik kios ini juga ada di sekitar itu dan bahkan dia tuh setiap hari ada di situ. Tetapi kalau kita lihat mengapa yang memilih untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan itu hanya masnya ini atau sedikit orang. Nah, itu artinya kan sebetulnya kita diberi kesempatan yang sama. Kalau kita lihat di video tadi, tetapi yang mengambil kesempatan itu sedikit orang. Nah, dan Bu Lani geleng-geleng kepala. Tadi ada 2 orang yang menggelengkan kepala setiap kali si mas ini lakukan perbuatan baik. Ada 2 hal. Mungkin geleng-geleng, wah hebat ya gitu kan Bu Lani. Kok ada orang seperti itu? Atau geleng-gelengnya tuh bisa gini, bodoh banget ya orang ini. Menolong gelandangan itu apa tuh yang dia dapat? Ini yang namanya pengemis itu nggak mungkin bisa membalas. Nggak mungkin dia bisa jadi presiden misalnya, lalu membalas dia. Anjing itu tuh bisa membalas kebaikan apa? Anjing itu ya sebetulnya disembelih aja dimakan, udah beres gitu. Kenapa anjing yang lapar itu perlu diberi makan? Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari anjing? Ini orang yang geleng-geleng itu ada 2, kagum atau ini bodoh banget gitu ya. Nah, mungkin saya pernah juga melakukan geleng-geleng itu tipe yang kedua Bu Lani. Orang itu kok goblok banget gitu. Mau melakukan rekoso ya, istilahnya Bu Lani itu melakukan hal-hal yang penuh perjuangan. Kalau Bu Wena mengatakan dengan berkeringat darah gitu untuk melakukan perbuatan baik. Itu nak goblok banget toh. Ya kalau berbuat baik itu kenapa nggak sama orang yang kaya? Orang yang nantinya itu bisa memberikan balasan untuk apa yang sudah kita lakukan. Nah itu orang pinter gitu. Bahkan kalau di keluarga sering kita itu diajari seperti ini. Orang hidup itu harus strategis gitu. Wah ini Bu, kalau sudah pakai strategi, berbuat baik itu harus strategis. Maksudnya apa? Kita jangan asal berbuat baik. Berbuat baik itu perlu milih-milih. Kira-kira siapa orang yang bisa mengangkat kita ke kehidupan yang lebih baik dalam arti material. Nah ini yang sering kita dengar. Nah sehingga kalau ada orang yang bersusah payah untuk hal-hal yang nantinya itu tidak balik ke kita secara material. Material itu ada 2, status jabatan atau memang betul-betul dalam bentuk uang, kekayaan dan seterusnya. Nah, saya juga waktu kecil
sering mendengar ini diajarkan ke kami. Ya, artinya orang-orang di lingkungan itu kalau ngobrol orang dewasa itu begitu. Orang hidup itu harus strategis. Lalu selalu yang diceritakan itu kesuksesan anak-anak mereka yang sekarang jadi kaya, punya kedudukan tertentu. Dan itu menurut saya pelajari sejak kecil, saya mendengar selalu ajaran-ajaran seperti ini. Nah, ini yang membuat saya dulu itu juga kalau berbuat baik itu strategis. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berbuat baik kok strategis gitu ya. Nah kalau kita lihat dari PowerPoint saya, itu kan berarti saya tidak melakukan yang hijau ini, membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Jelas tidak. Saya jelas punya niat mendapatkan imbalan. Nah, sehingga dulu saya itu pernah dikritik orang, dan ini menjadi kayak tamparan buat saya. Ada orang yang pernah mengkritik saya, Susan itu kalau baik sama orang yang kira-kira menguntungkan gitu. Nah, kalau sama orang yang kurang menguntungkan, dia nggak kelihatan baik hatinya. Nah, ini kan sebetulnya tamparan ya. Apa iya ya saya begitu. Nah, mungkin kita pun tidak menyadari ketika melakukan. Nah, justru ketika kita dikatakan oleh orang lain seperti itu, marah mungkin. Ratrimo, saya nggak terima. Tetapi perlu kita refleksikan, jangan-jangan memang saya begitu ya. Saya itu punya pola. Kalau sama orang yang menguntungkan, saya kelihatan baik, ramah, senyum. Tapi kalau dengan orang yang kira-kira tidak bisa membalas, saya itu mengabaikan. Menolong saja malas misalnya. Nah, saya kira ini refleksi yang baik ketika saya ditampar oleh orang lain. Memang pertama nggak enak, marah, mungkin juga akan mengatakan orang itu tuh iri. Orang itu tuh nggak suka sama saya, sentimen yang sering kita sebut. Bahasa Jawa itu sentimen gitu. Nah kalau bahasa Inggris saya kira sentimen itu artinya beda. Tapi kalau bahasa Jawa itu dia itu berniat buruk terhadap saya sehingga ngata-ngatain saya yang nggak benar. Nah, kalau kita lihat di video tadi, itu perbedaan dengan yang saya lakukan, yang strategis. Kalau yang di video tadi, orang ini betul-betul tidak merasa harus membantu orang untuk mendapatkan imbalan. Kalau kita lihat di video tadi, anjing itu bisa memberi imbalan apa? Pengemis itu bisa memberi imbalan apa? Nah, lalu kalau kita lihat orang ini tuh ramah ya, tersenyum, peduli, murah hati, hormat pada siapapun. Bahkan tanaman, itu dia merasa daripada air ini terbuang, tanaman ini perlu air, perlu kehidupan. Maka tanaman ini dia geser supaya setiap ada air dari talang itu tadi, kalau turun itu mengairi, karena nggak semua orang peduli untuk menyirami tanaman di dalam pot ini. Nah, ini menurut saya yang mungkin saya dulu pun tidak melakukan gitu ya. Artinya bahkan kalau lihat ada pengemis, ya memang tidak setiap pengemis itu perlu kita beri. Itu juga tidak selalu karma baik. Tapi kalau tadi kita lihat, mengemis ini kan untuk sekolah. Dan ternyata anak ini memang lalu menggunakan uang itu untuk sekolah. Nah ini menurut saya kalau ajarannya Bulani, ajaran Buddha itu mengatakan berbuat baik pun itu perlu dipertimbangkan. Kalau kita menolong penjahat itu karmanya malah buruk gitu. Tapi kalau kita menolong orang supaya orang itu juga bisa melakukan karma baik, maka kalau tadi Bulani mengatakan reward-nya, hadiahnya tuh kembali ke kita, maka ketika orang lain berbuat baik, itu sebetulnya reward-nya itu kembali ke kita juga. Karena kalau menurut yang dikatakan Bulani, nanti Bulani bisa mengkonfirmasi kalau saya salah, karma baik yang berbuah, itu tuh bunganya itu kembali ke kita. Nah ini saya nggak tahu benar atau salah. Tapi kalau kita lihat dari video tadi, contoh kecil adalah anak ini tidak bohong. Ibunya juga nggak bohong. Uang yang dikatakan untuk sekolah itu nggak untuk beli handphone.
nggak untuk foya-foya, tetapi anak ini betul-betul sekolah. Itu artinya anak ini melakukan karma baik. Dan kalau nanti anak ini jadi orang pinter, dia menolong orang lain, maka bunga dari karma baik yang dilakukan Mas tadi itu akan kembali ke dirinya. Nah, kalau kita lihat ibu yang ditolong, didorongkan gerobaknya, itu juga melakukan karma baik, memberi bonus untuk pembelinya. Jadi tergerak untuk memberi bonus. Nah, ini yang saya dapatkan dari ajaran Buddha yang dulu tidak saya pahami. Bahwa kalau kita berbuat baik, lalu orang lain itu juga berbuat baik, itu bunganya itu berlipat ganda untuk kita. Ini yang nggak saya pahami. Nah, dulu itu bahkan saya tuh berpikir, kalau orang itu jahat, supaya saya aman, saya harus berbuat baik pada dia. Tapi kan tujuannya supaya saya aman. Nah, ternyata ketika saya mengenal ajaran Buddha, termasuk ketika saya membaca buku tentang dana, berdana, perbuatan ini tuh salah gitu loh. Kita menolong orang jahat dan orang itu semakin berlipat ganda kejahatannya. Nah, itu tuh dulu saya nggak paham. Malah dulu itu kalau ada orang jahat, orang pemarah, saya itu malah takut lalu berbuat baik padanya. Tapi kalau ada orang baik, saya agak mengabaikan. Nah, ternyata itu salah ya. Nah, itu yang membuat saya sadar, oh, berbuat baik itu kok di ajaran Buddha kok ya ada caranya. Itu yang selama ini saya nggak tahu bahwa berbuat baik pun itu ada caranya. Nah, ini yang menurut saya kok nggak ada yang sederhana ya. Berbuat baik itu ternyata kalau kita lihat dari PPT ini, butuh keberanian dan kekuatan berarti. Jadi berbuat baik itu sebetulnya nggak asal. Saya butuh berani. Misal ada orang yang suka menipu sana-sini, ngancam ke sana kemari, hutang ke saya. Saya butuh keberanian untuk menolak. Enggak. Karena mungkin kalau saya beri, saya menjerumuskan orang ini untuk semakin berbuat jelek. Nah, ini butuh keberanian ternyata berbuat baik itu dan butuh kekuatan. Saya nggak takut juga mendapat celaka karena saya yakin perbuatan baik itu akan berbuah baik. Nah, ini yang selama ini mungkin di luar cara berpikir saya yang lumrah begitu. Nah, lalu menariknya lagi di psikologi saya mendapat insight yang berbeda kalau tadi dari ajaran Buddha. Ternyata berbuat baik itu merupakan insting dasar manusia. Yang selama ini kita itu selalu merasa kalau mau bertahan hidup itu berkompetisi gitu ya. Kalau kita mau bertahan hidup itu harus bisa bersaing. Maka kita harus menuju puncak. Siapa yang terkuat itu yang akan bertahan hidup di dunia ini. Nah, itu kan hukum evolusi yang selama ini kita dengar. Ternyata ada hukum evolusi lain, sebetulnya Darwin itu juga mengatakan itu, tetapi tidak diulang-ulang untuk diajarkan ke kita. Nah, apa yang dikatakan Darwin adalah perilaku menolong dan peduli itu merupakan salah satu insting dasar manusia dan juga binatang untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, ini yang jarang diajarkan. Saya juga heran, kenapa ilmu biologi itu berat sebelah gitu ya. Ketika mengajarkan evolusi, hukum evolusi itu kok kita jarang diajarkan yang ini. Perilaku menolong dan peduli itu membuat kita juga bertahan sebagai spesies, sebagai makhluk hidup manusia, sebagai makhluk hidup monyet gitu. Itu jarang. Tetapi yang sering diajarkan, yang sering saya dengar adalah kompetisi siapa yang terkuat. Jadi hukum rimba itu, siapa yang terkuat itu menang, itu yang sering saya dengar. Maka saya dulu itu berpegangan kalau saya nggak kompetitif, saya hancur gitu ya. Nah, ini juga kesadaran baru. Nah, selanjutnya Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah, ternyata
Baik hati itu butuh toleransi terhadap orang lain, butuh empati terhadap orang lain, dan butuh inisiatif. Proaktif menolong itu adalah inisiatif. Jadi jangan menunggu orang lain minta tolong. Nah, saya dulu merasa kalau ada orang nggak minta tolong, kenapa perlu kita tolong gitu? Itu membuang energi gitu ya. Kerjaan saya itu banyak kok kayak orang kurang kerjaan, menolong orang yang nggak minta tolong gitu. Nah, ternyata baik hati itu nggak begitu. Baik hati itu menolong orang yang membutuhkan, meskipun orang itu tidak minta tolong ke kita. Nah, kalau kita lihat film tadi, yang minta tolong itu ada dua sebetulnya. Pengemis tadi dan anjing. Kalau kita lihat tanaman dan ibu yang mendorong gerobak itu tidak minta tolong. Tapi Mas yang lewat tadi itu melihat kok ada orang kesulitan mendorong gerobak, dia membantu. Bahkan malah dimarahi kalau nggak datang-datang ya sama ibunya. Wela, ditunggu dari tadi Mas, baru datang. Nah, kadang-kadang memang orang yang kita tolong itu tuh menjengkelkan. Sudah ditolong memarahi yang menolong jika yang menolong nggak tepat waktu. Kira-kira begitu. Nah, itu butuh toleransi. Kita nggak boleh benci sama orang yang kita tolong. Karena tadi tuh ibu yang mendorong gerobak itu merasa ya hanya masnya itu yang bisa menolong dia. Jadi dia yang dinanti-nantikan. Nah, seharusnya kita gembira. Kenapa? Nggak ada orang yang mengambil kesempatan untuk mendorong gerobak ibunya. Nah, ini apa ya, Bu Lani? Insight, kesadaran yang saya dapatkan dari saya mendengarkan penjelasan Bu Lani tentang kalau ada orang minta tolong itu kesempatan saya menabung karma baik itu loh. Itu yang selama ini tuh nggak ngeh saya. Sehingga harusnya kita itu kalau ada ibu yang minta tolong karena gerobaknya nggak bisa didorong oleh dia, dan dia mengatakan, wah lah mas, kok kamu itu baru datang, itu artinya saya harus bersyukur karena nggak ada orang lain yang mengambil kesempatan itu loh. Dan ibunya ini, ya yang ditunggu hanya saya. Itu artinya ibu ini hanya memberi kesempatan pada saya untuk berbuat baik. Nah, dulu sebelum saya mendengarkan Dhamma Talk dan mengenal ajaran Buddha dari buku-buku dan juga diskusi saya dengan Bu Lani, saya mungkin akan marah gini loh, Bu, nolong ki yo pisan wae. Ibu itu ya jangan terus tergantung pada saya. Biasanya saya akan marah begitu terus memberi khotbah gitu ya. Jadi intinya adalah saya itu ya repot Bu gitu. Kalau ibu menunggu-nunggu saya, apa saya ini pekerjaannya hanya mendorong gerobak? Sekolah tinggi-tinggi kok cuma mendorong gerobak gitu. Nah, saya bisa khotbah panjang lebar karena saya merasa terganggu ditunggu orang hanya untuk mendorong gerobak. Nah, setelah saya mendengarkan Dhamma Talk dan juga mengenal ajaran Buddha, saya itu jadi gini, weh kok saya marah ya diberi kesempatan berbuat baik gitu loh. Aneh gitu. Nah, dulu saya merasa marah itu betul. Karena orang ini tuh nggak tahu balas budi. Intinya gitu. Budi itu harus dibalas. Maka ada istilah balas budi. Kalau ada orang yang tidak bisa balas budi, dia salah. Maka perlu kita marahi, kan gitu. Nah, ternyata setelah saya mendengar ajaran Buddha, kok nggak gitu ya? Ini tuh sebetulnya oleh alam semesta, saya itu diberi kesempatan berbuat baik, kok nesu yo? Kok marah ya? Kok malah saya merasa orang itu nggak tahu balas budi. Nah, itu membuat saya tidak punya toleransi. Nah, membuat malah saya diberi kesempatan berbuat baik, karmanya buruk karena marah. Lalu membenci si ibu-ibu tadi yang mendorong gerobak gitu. Lalu saya tidak empati, kehilangan empati. Mengapa saya kehilangan empati? Karena saya tidak bisa merasakan bahwa kenapa ibu itu ngomong ke saya begini, Mas, tak tunggu-tunggu kok nggak datang.
Nah, sebetulnya kenapa ibu itu ngomong begitu? Karena nggak ada orang nolong. Nah, karena saya marah, saya nggak empati gitu. Nah, ternyata toleran, baik hati ini, toleran, empati, proaktif ini, itu kok bisa saya resapi setelah saya tahu ajaran Buddha gitu ya. Padahal kan ini ketoknya gampang, toleran, empati, proaktif gitu. Tapi kok ini kurang meresap ke kehidupan saya sehari-hari karena saya nggak paham bahwa ketika saya itu dihadapkan pada situasi di mana orang itu butuh pertolongan, sebetulnya bukan hanya menolong orang itu, tetapi saya diberi kesempatan di kehidupan ini untuk memperbaiki hidup saya sendiri. Nah, ini yang saya dulunya nggak ngeh. Nah, ini terima kasih untuk Bu Lani, Bu Wena, yang mengenalkan saya pada Dhamma gitu ya, bahwa sebetulnya kalau kita dimintai tolong orang, jangan sombong gitu. Itu sebetulnya kita sedang hoki, diberi kesempatan berbuat baik. Nah, itu yang dulu saya nggak paham. Nah, Pak Adi, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di film tadi, jelas kebaikan hati itu peka terhadap penderitaan orang lain, peka terhadap kebutuhan orang lain, yang dulu saya merasa karena baik hati itu nggak penting, maka bagi saya, kalau ada orang menderita itu beban. Kalau bisa merem, kalau bisa menghindari, kalau bisa saya nggak berurusan dengan itu, karena itu beban hidup, rekoso. Nah, sehingga itu mematikan kepekaan saya terhadap penderitaan orang lain. Mematikan kepekaan saya terhadap kebutuhan orang lain. Nah, oleh karena itu, saya itu belajar banyak. Selain dari ajaran Buddha, itu juga apa yang dilakukan Ibu Teresa ya. Jadi kalau kita agamanya Katolik, pasti tahu siapa itu Ibu Teresa. Dia itu menolong orang yang mau mati, sampahnya orang India. Nah, Ibu Teresa mengatakan mau mati saja kok tidak mulia hidupnya. Maka oleh Ibu Teresa, orang-orang yang mau mati ini dibawa, paling tidak dia menghantarkan kematian secara lebih mulia. Nah, saya juga belajar dari Ibu Teresa ini. Kok bisa ya Ibu Teresa ini tergerak? Sampah bau sekali, tapi masih hidup, itu diopeni. Nah, ini yang menurut saya perlu belajar terus-menerus untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, lalu yang menarik adalah saya dulu itu juga sulit bahagia atas keberhasilan orang lain. Nah, kalau Bu Lani mengatakan itu ciri-ciri orang iri ya. Ciri-ciri orang yang tidak welas asih. Nah, di sini kan ada welas asih. Orang yang iri hati itu tidak happy ketika ada orang lain bahagia. Maka kalau tadi kita lihat filmnya, kalau emasnya ini iri hati, dia mengatakan gelandangan itu tidak layak sekolah. Jadi nggak perlu diberi uang. Yo biar. Mungkin dia juga agamanya Buddha tuh bisa mengatakan begini juga. Ya kuwi karma buruknya dia di masa lalu ya wes ben. Jadi kere ya wes ben biar ngerasa ke karma buruk. Nah, artinya kalaupun saya orang yang belajar agama Buddha malah bisa jahat loh. Karena saya bisa mengatakan, ya wes ben, itu karma buruk dia, ngopo ditulung. Nah, artinya saya juga tidak bahagia kalau ada orang yang sekarang di kehidupan sekarang ini mau meningkatkan dirinya untuk berbuat baik. Mungkin kalau diberi kesempatan sekolah, dia akan lebih bisa berbuat baik. Nah, tapi karena saya iri, wah, saya ini kan dilahirkan sebagai orang kaya. Nah, ini kata Bu Lani, makan makanan sisa, geleleng gitu. Sehingga di kehidupan sekarang saya mencela orang yang dulunya mungkin karmanya kurang baik.
lalu lahir tuh jadi orang yang penuh penderitaan. Nah, dulu saya yang karmanya baik, malah sekarang menabung karma buruk. Karena saya iri hati. Nah, ini saya dulu juga nggak ngeh. Kalau ternyata saya dilahirkan hidupnya lebih baik itu, harusnya itu lebih bahagia menolong orang. Ini yang saya nggak ngeh. Saya itu juga terlongo-longo, oh kalau saya bahasa Jawanya kemelintri, kemaki, karena hidup saya baik, itu saya hanya makan makanan sisa. Dan saya nggak berpikir di kehidupan saya yang berikutnya, saya mau makan apa. Kalau makanan sisa itu saya habiskan sekarang. Nah ini yang membuat saya banyak belajar. Dan saya selalu ingat ketika saya itu mendapat keberuntungan, Bulan itu selalu mengatakan gini, Bu, bahagianya itu boleh tapi jangan lama-lama bahagia, Bu. Ayo nabung lagi. Karena Bu Susan barusan mengunduh tabungan. Karena Bu Susan mendapat sesuatu yang baik. Contohnya waktu anjing saya hilang, terus ketemu. Bulani mengatakan, itu juga akibat karma baik Bu Susan. Di masa lalu mungkin. Dan di masa sekarang. Neng sing seneng ki yo ojo mek seneng tok gitu. Bulani bilang. Happy-nya itu jangan hanya happy, ayo Bu Susan nabung meneh gitu. Karena kembalinya anjing ini sama saja saya sudah menarik tabungan. Nah itu yang saya kaget-kaget. Ngono ya ternyata hukumnya. Jangan happy terus kalau hanya mendapat keberuntungan. Itu artinya tabungan kita, itu saldonya itu berkurang. Harus nabung. Nah itu selalu Bulani mengatakan. Nah maka ini ajaran-ajaran yang membuat saya ngah gitu Bu. Dan dulu, nah ini hal yang perlu saya sharingkan. Dulu kalau saya menolong orang itu, istilahnya Bulani minggu lalu, awal. Menolong itu tuh kok berat hati gitu. Karena menolong itu rekoso ternyata gitu. Nah, sekarang kalau saya menolong orang itu kok bisa lebih bahagia. Nah, kalau Bulani melihat pengalaman praktis saya, itu Bu bedanya. Dulu itu kalau saya menolong itu jengkel. Sekarang kalau saya menolong bahagia. Terlepas ada hasilnya atau enggak. Nah, lalu film itu mengingatkan saya, oh iya ya, di film itu tuh mungkin kebahagiaan saya tuh kayak orang di film yang tadi itu sekarang. Lihat si ibu pendorong gerobak itu bisa tersenyum itu tuh bahagia toh. Tadi kan senyum bareng. Bisa bercanda, topinya diberikan kemasnya gitu. Lalu lihat anaknya tadi yang pengemis pakai seragam sekolah itu happy. Lalu lihat anjingnya bisa makan itu tuh happy. Lihat nenek-nenek yang bawa pisang itu tersenyum, itu tuh happy. Nah, itu yang mungkin banyak perubahan di dalam diri saya yang saya rasakan. Dulu saya merasa menolong itu tuh berat. Nah, sekarang saya merasa terlepas dari apa hasilnya untuk saya ada atau tidak, melihat orang itu tuh tersenyum karena bahagia, entah kita tuh menolongnya banyak atau sedikit, itu tuh membuat saya terharu. Istilahnya tuh mungkin kalau yang saya rasakan tuh bukan bahagia Bulani, tapi saya menjadi terharu. Saya nggak tahu ini perasaan apa gitu ya. Jadi terharu. Nah, dulu ya, kalau saya di WA keluarga saya, Bu, minta tolong ini itu, saya tuh marah. Apa ya ora ana wong liya ya? Kok mesti ndadak aku gitu. Jadi jengkel gitu. Nah, sekarang kalau saya di WA, itu yang tumbuh itu welas asih. Kok mesake men yo? Ra ana wong nulungi gitu maksud saya. Jadi rasa terharu. Terus kalau misalnya saya melihat kakak saya saya itu kadang-kadang cuma bawa jus. Alah Bu, jus 1 gelas harganya 6.000 tanpa gula, tanpa ini. Kadang-kadang saya bikin sendiri, tak ya murah toh, beli jambu gitu ya.
Terus kakak saya itu hanya senyum terus bilang, enak banget jusnya gitu. Nek dulu itu tuh saya jengkel, mbok gawe dhewe, ngerti enak kok ngenteni gitu. Tapi kalau sekarang saya tuh bisa terharu gitu ya. Kadang-kadang berbes mili. Berbes mili itu bahasa Indonesianya apa? Meneteskan air mata. Saya tuh nggak tahu apakah ini yang disebut happiness. Tetapi yang saya rasakan itu terharu. Nah ini yang menurut saya ada bedanya. Nah, lalu begini, yang mau saya ceritakan berikutnya, mungkin Pak Adi bisa pindah ke slide berikutnya. Yang ini Pak Adi, yang sesudah ini Pak Adi. Nah, mungkin Bulani dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dulu kalau di ilmu psikologi itu saya masih bergulat mencari rasa aman untuk diri sendiri. Kalau di psikologi. Padahal syarat baik hati di psikologi itu teorinya harus bebas dari pergulatan mencari rasa aman untuk diri sendiri. Nah, di psikologi itu begini, rasa aman, saya selalu bergulat untuk memperoleh rasa aman, itu mengapa? Karena saya punya dorongan permusuhan yang tinggi, dan saya itu punya kecemasan yang tinggi. Mengapa? Mungkin akarnya saya mendapat cinta bersyarat, entah dari orang tua, entah dari lingkungan saya, entah dari guru saya. Atau saya punya dorongan permusuhan yang tinggi karena saya ditolak, diabaikan entah oleh orang tua saya, entah oleh lingkungan saya. Nah, kalau saya refleksi nih, saya tuh dulu punya pengalaman begini ya. Memang orang tua saya itu cintanya tidak bersyarat. Itu yang saya rasakan. Orang tua saya itu cintanya itu sepenuh hati. Tetapi saya banyak belajar cinta bersyarat itu mungkin justru dari kakak-kakak saya maupun dari lingkungan sekolah saya. Mungkin kakak saya ini tuh gini loh, anaknya ibu saya tuh 9. Nah, kakak saya itu kan harus ngomong adik-adiknya toh. Nah, biasanya kalau anak kecil disuruh ngomong anak kecil tuh yo capek gitu. Sehingga tuh ada banyak, kamu mau hidup mudah kalau kamu juga begini gitu. Jadi contohnya tuh kakak saya mau mengajari saya belajar, tapi kamu juga harus membalas kebaikan saya gitu. Nah, ini wajar ya. Anak kecil, ngomong anak kecil tuh ya nggak paham bahwa cinta itu nggak boleh bersyarat. Nah, sehingga mungkin saya banyak belajar. Kalau saya itu tidak mengambil hati orang yang ngopeni saya nggak akan diopeni. Sehingga saya cemas terus. Maka berbuat baik itu demi rasa aman. Bukan demi orang yang saya tolong gitu. Nah, saya juga tidak menyalahkan kakak saya, wong anak kecil disuruh ngomong anak kecil gitu ya. Ini kan mereka ya nggak belajar psikologi toh, mereka belum saatnya jadi ortu, tapi disuruh ngomong adiknya. Dan kebetulan saya paling kecil. Lah saya ngomong siapa? Saya nggak diberi tanggung jawab ngomong. Nah, kakak saya jengkel karena enak banget loh adikku yang paling cilik ini, ora tahu kabotan gitu. Nah, artinya mereka nggak salah ketika melakukan itu. Lalu saya juga merasa dulu kalau di sekolah, kebetulan zaman dulu itu saya nggak tahu bagaimana kok guru-guru itu juga, semoga ini nggak terjadi di Klaten ya Bulani, dan di Putra Bangsa, guru-guru itu baik sama anak-anaknya orang kaya, itu yang saya rasakan. Nah, sehingga saya juga merasa, jadi anaknya orang miskin ki kok sengsara yo. Nggak paham ya ora diajari gurunya, tapi kalau sama anaknya orang kaya tuh keliling di dekatnya kursinya itu. Paham nggak nak gitu. Kok setelah tak daftar tuh kok yang dikelilingi kok anaknya orang kaya. Sementara saya nanya aja dimarahi. Makanya belajar. Jangan malas loh, tanya sama gurunya dimarahi. Nah, lalu juga saya merasa ditolak dan diabaikan itu juga selama sekolah dan juga berelasi dengan teman-teman.
Artinya ternyata jadi anaknya orang miskin itu tuh diabaikan. Nah, mungkin ini Bu, pengalaman hidup saya ini membuat saya juga dulu punya dolongan permusuhan besar, punya kecemasan yang besar, dan saya itu belum bebas dari pergulatan rasa aman. Dan ini ya Bapak Ibu sekalian, jangan main-main ya, ini terbawa loh, sampai mati kalau kita nggak sadar. Maka bisa next Pak Adi. Dulu strategi saya Bu, itu kalau di bahasa psikologinya responnya neurotik. Maka dulu kalau saya pernah cerita di Panti Rape, diagnosisnya neurotik, janjane mungkin bener ya gitu. Meskipun waktu didiagnosis saya marah, Dian boyo aku gitu ya. Tapi mungkin bener. Karena mungkin strategi saya dulu Bu, kalau saya berbuat baik itu tujuannya itu mendekati orang supaya saya disayangi. Nah ini kan bukan karma baik toh, gitu loh. Ini manipulatif. Tak janjane karma buruk, ning aku ora ngerti gitu. Nah jadi saya dulu begitu Bu, menurut saya berbuat baiknya itu supaya dilindungi. Misal gini, di Putra Bangsa itu sing duwe det Bulani tapi yang berkuasa mengeluarkan Buena kan gitu. Saya akan berbuat baik pada Bulani, mendekati Bulani dan Buena, ya karena dua orang inilah sumber dana saya gitu. Nah, kalau sama Pak Adi, Pak Eko gitu ya, wah pemenang sama Bu Nana barangnya wes, basa Jawane empret gitu. Karena Nana tuh enggak punya kuasa apa-apa atas hidup saya. Bu Adi, Bu Endang, Pak Adi ya enggak punya. Mek nyeneni wes sebagai kepala sekolah nyebeli gitu kan. Tapi nek saya berbuat baik sama Bulani, sama Bu Wena, rezeki nomplok gitu kira-kira. Nah, dulu saya tuh strateginya kayaknya begitu Bu. Berbuat baik tidak murni untuk berbuat baik, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah ini refleksi panjang hidup ya. Lalu saya juga punya strategi melawan. Artinya apa Bu? Kalau dengan orang yang kira-kira dia nggak baik, saya unjuk kekuasaan gitu loh Bu. Bukan mendoakan dengan welas asih, semoga orang itu tuh penuh cinta, enggak Bu. Orang jahat ya harus dibalas jahat gitu. Nah, saya itu belajar untuk mendoakan orang jahat supaya lebih baik itu setelah Bu Wena ini. Bu Wena itu juga sakti menurut saya, selalu mengatakan, Bu, didoakan saja. Kata-kata ini tuh menyentuh saya. Hebat betul ya orang jahat didoakan gitu. Nah, Bu Wena itu selalu mengatakan mendoakan orang jahat itu juga karma baik buat kita loh Bu. Lalu orang jahat itu kalau jadi baik, bunganya itu berlipat-lipat untuk kita loh Bu. Karena dia yang jahat bisa jadi baik karena doa kita. Nah, itu tuh pencerahan buat saya. Oh gitu ya hukum karma. Yang selama ini saya nggak mengenal. Dulu saya merasa nek orang jahat dibalas jahat ki ampuh loh aku berarti gitu kan. Bisa memberi pelajaran. Ternyata itu nggak baik. Kenapa? Karena menurut ajaran Buddha, saya menstimulasi orang itu semakin berbuat jahat itu karma buruk saya. Nah itu yang saya nggak ngeh Bu. Memberi pelajaran pada orang jahat. Lalu orang jahat itu kan semakin jahat toh Bu. Jengkel karena saya toh. Dulu saya merasa itu kemenangan. Sekarang saya merasa, berarti aku ya berbuat karma buruk loh. Karena gara-gara saya dia tambah jahat. Nah ini yang saya pelajari. Lalu saya tuh mempraktekkan apa yang dikatakan Bu Wena juga. Mendoakan dengan welas asih. Itu yang saya dapat itu begini loh Bu. Saya nggak tahu ini magicnya mungkin ya. Saya jadi nggak benci sama orang itu, nggak pusing, nggak migrain lihat orang itu kan Bu. Dan kok orang itu jadi lebih baik yo. Nah itu yang saya heran. Kok orang itu sekarang nggak jahat-jahat amat. Nah ini kindness is magicnya itu mungkin di situ Bu. Dan Bu Wena mengatakan, ya memang gitu Bu. Nek orang jahat didoakan dia bisa baik loh. Nah ini yang percaya. Sekarang saya percaya kok iya yo. Wong jahat tuh nek didoakan itu kayak magic gitu. Dia juga melembut. Nah, ini yang saya dapat.
Nah, lalu berikutnya Pak Adi, mungkin kita langsung ke yang aloba, punya saya yang, nah ini. Ini hal yang saya praktekkan, bulan itu mengatakan bahwa nek kamu pengen tidak serakah, ya belajar untuk hidup sederhana. Nah ini yang saya praktekkan. Dulu, kalau saya hidup sederhana itu dasarnya pelit, Bu. Karena orang tua saya itu dari kaya sekali jatuh miskin. Lalu orang tua saya mengajarkan, kamu jangan boros. Karena begitu kamu miskin, nggak ada yang nolong. Nah, maka dulu saya itu hidup sederhana itu pelit. Artinya gini, kalau hidup sederhana nggak pelit, itu kan kata Bulani, yo, welas asih pada diri sendiri juga. Orang yo nggak makan gitu, ya nek sanggup makan tuh makan gitu. Untuk kesehatan. Yang kedua, hidup sederhana itu bukan berarti tidak berdana. Itu yang Bulani katakan. Nek kowe hidup sederhana yuk pelit sama orang, itu namanya pelit. Nah, itu yang saya pelajari. Oh, jadi hidup sederhana itu artinya saya juga welas asih pada diri sendiri, terus nggak merawat diri sendiri, awal mengeluarkan uang gitu. Lalu yang kedua, saya juga bisa berdana untuk orang lain ketika ada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ini pencerahan yang saya dapatkan. Bulani mengatakan, Bu Susan, nek uang pelit kue rasa nunggu ikhlas. Wes to, merem. Belajar skillnya. Engko lak suwe-suwe, berdananya itu ada welas asihnya. Nah, ini yang saya pelajari, Bu. Jadi jangan nunggu welas asih sik yo ngeki duit, ora mungkin ngenai kata Bulani. Karena menumbuhkan welas asih itu angel. Maka belajar dulu skillnya. Itu yang diajarkan Bulani. Maka saya mulai belajar skill, Bu. Nah, anehnya yang saya rasakan, kok lama-lama ngenai kui, memberi itu kok ada welas asihnya. Yang dulunya cuma skill. Nah, itu yang saya pelajari. Ternyata benar, supaya tidak dosa, belajar adosa. Jadi supaya kebenciannya itu hilang, itu belajar welas asih. Nek angel yo belajar skillnya dulu tadi itu. Nah ini yang saya pelajari. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang terjadi dalam diri saya sekarang? Dulu kalau saya dijahati orang, Bu, itu benci. Nah sehingga kalau Bulani ketemu saya masih ingat ngomong gini, Bu Susan, ketoke Bu Susan yang sakit kepala 6 bulan itu bukan serta-merta CMV loh, Bu. Meskipun secara lab dicek itu CMV-nya, virusnya Bu Susan itu tinggi. Tapi ojo-ojo Bu Susan itu dosanya banyak. Lah iki tak. Iki yo mangkelke tapi yo tak rasa-rasake apa bener ya dorongan permusuhan saya itu tinggi. Nah, maka saya lalu belajar untuk welas asih. Nah, yang terjadi sekarang Bapak Ibu, kalau saya dijahati orang, saya itu sekarang nggak benci Bulani. Tapi mesake sama orang itu heran saya. Saya itu bisa jadi mesake. Kok mesake ya orang ini tuh nggak ngerti berbuat baik gitu. Saya itu heran. Lalu yang terjadi itu, saya itu dalam doa itu mendoakan orang itu. Yang dulu doa saya itu gini Bulani. Ya Tuhan, semoga orang itu dihukum gitu. Itu doa saya dulu. Tetapi doa saya sekarang, saya itu mengatakan, bukalah hati dan pikirannya. Mumpung dia masih hidup, semoga dia itu disadarkan untuk segera berbuat baik. Nah, doa ini tuh dulu nggak mungkin saya ucapkan, Bu. Dulu pun kalau saya berdoa itu penuh permusuhan, penuh kemarahan. Nah, ini Bulani yang saya rasakan. Ternyata betul ya, jangan nunggu niat. Lakukan hal yang kebalikan, itu menurut ajaran Buddha akan menumbuhkan benih-benih dengan sendirinya. Nah, itu yang saya rasakan. Dan saya sering mengatakan pada suami saya, dulu saya tuh kalau lihat orang jahat kok benci ya. Sekarang kok saya malah sok terharu betul. Kok kalau istilahnya Bulani, orang ini belum mengenal dhamma. Mesakne banget.
sudah hidup 60 tahun di dunia ini, istilahnya bulan itu belum hoki. Belum menemukan dhamma. Nah, itu sekarang yang saya rasakan. Nah, lalu ke berikutnya Pak Adi. Nah, ini yang menarik. Saya mendapat PPT ini dulu waktu Bulani saya minta menjadi dosen tamu untuk mahasiswa saya. Ini enggak saya pahami betul. Itu saya pahami betul ketika saya banyak berdiskusi dengan Bulani dan Bu Wena dan juga diperjelas dalam Dhamma Talk. Nah, ini tuh yang saya rasakan begini. Kalau di PPT ini kan gambar yang begagah ini kakinya. Ini kan Bulani, gitu. Seolah-olah ini gambarnya Bulani gitu ya. Lalu saya melihat Bulani. Lalu di pikiran saya, oh itu Lani, gitu kan. Nah ini nanti Bulani bisa menjelaskan secara lebih detail. Nah lalu, apakah saya itu pernah punya pengalaman berelasi dengan Bulani atau enggak? Itu kan. Oh ternyata Bulani itu selama ini adalah orang yang suka memberi saya sesuatu, maka bagus bagi saya. Atau Bulani ini adalah orang yang suka mengkritik-kritik saya, wah berarti Bulani itu tidak bagus bagi saya. Ya. Atau saya belum pernah mengenal Bulani. Kalau saya belum pernah mengenal Bulani, netral pasti. Gitu kan. Nah lalu ternyata kalau saya merasa Bulani itu orang yang dermawan untuk saya dan bagus, maka ada rasa menyenangkan di dalam diri saya. Tapi kalau saya merasa Bulani itu orang yang suka mengkritik saya merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, lalu ini yang kata Bulani paling ngeri itu kan yang nomor 4. Kalau saya merasa senang, saya pengen ketemu Bulani terus, gitu toh. Saya sering-sering ke Klaten, ben kalau pulang dibawa Bu Wena kue lah. Wah itu anak saya itu Bu Wena ini buka rahasia. Kalau ke supermarket itu kan ada banyak makanan mahal Bu. Itu tuh saya jarang beli. Terus anak saya tuh gini, Mah rasa-rasanya tuh kok saya pernah makan makanan ini, saya ngei sopo ya. Yo anak saya ingat sendiri, oh dari Klaten ya Mah, saya ingat gitu. Lain kali ke supermarket lihat makanan merek beda lagi Bu. Tanya lagi, Mama tuh jarang beli makanan mahal, tapi kok saya rasa-rasanya pernah makan ini, Klaten gitu. Sampai anak saya tuh lama-lama gini, Mah panganan enak kok asalnya saka Klaten ya gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya saya itu merasa Klaten itu menyenangkan, saya bisa loba kan. Saya pengen ke Klaten terus, biar daftarnya anak saya tuh nambah gitu loh. Makanan enak dari Klaten itu, wah anak saya tuh ketawa sendiri. Kok nek panganan enak tak rasa-rasanya dari Klaten ya Mah, itu tuh anak saya ketawa sendiri. Nah, tapi kalau Bulani itu suka mengkritik, lalu saya nggak senang, muncul rasa benci toh. Males ketemu Bulani. Kenapa? Karena Bulani membuat harga diri saya turun. Nah, apa yang saya pelajari itu begini Bulani. Ternyata saya suka atau enggak suka dengan Bulani, itu yang saya pelajari, itu adalah sensasi di tubuh saya sendiri menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, ini yang ada kaitannya sama migrain tadi tak kira. Ya toh? Nah, oleh karena itu sekarang ini Bu, saya itu bisa belajar begini. Kok aku seneng banget ya dipuji-puji Bulani gitu. Itu saya belajar. Nah, ini kan karena sensasi tubuh saya menyenangkan. Sehingga saya ketagihan dengan sensasi tubuh saya. Maka saya lalu belajar menenangkan diri, tarik nafas, tenang seimbang. Karena kalau saya nggak tenang seimbang, saya itu tergoda merasakan sensasi tubuh, lobanya muncul. Nah, lalu kalau sekarang Bu, saya benci sama orang, dalam arti orang itu tidak menyenangkan untuk saya itu cuma ngomong gini,
janjane kan aku nggak suka dengan reaksi tubuhku toh. Maka saya harus tarik nafas tenang seimbang. Nah itu anehnya kebencian saya turun. Karena saya menyadari saya tuh seneng atau nggak senengnya tuh sama reaksi tubuh sak janjane. Gitu. Nah ini Bu yang saya praktekkan ketika saya senang dipuji, senang mendapat sesuatu, atau ketika saya tidak senang dengan sesuatu. Nah cara yang paling mudah tarik nafas. Nah, itu yang saya praktekkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin bertanya hal-hal praktis apa yang saya dapatkan dari belajar Dhamma, saya kira ini bagian dari sharing saya yang mungkin lain kali ada beda lagi sharing gitu ya. Ini bagian dari sharing saya. Pak Adi bisa ke slide saya terakhir sebelum referensi. Ya, ya yang tadi Pak. Nah, ini Bu Lani, ternyata dalam riset psikologi orang yang baik hati itu ternyata bisa mengurangi sakit fisik ya, nyeri-nyeri kronis, migrain itu bisa hilang, kecemasan, stres, trauma, PTSD itu trauma itu juga bisa hilang. Nah, ini kalau Bu Lani bilang karma baik menyebabkan usia bertambah ya Bu. Itu ternyata di psikologi memang Bu. Sel-sel kita itu regenerasinya lebih banyak. Maka riset menunjukkan orang-orang yang mempraktekkan kebaikan hati itu usianya lebih panjang. Lalu punya rasa berharga diri tanpa harus dihargai orang lain itu lebih tinggi. Lalu penelitian itu juga menyatakan kepuasan hidupnya tinggi. Emosi positifnya meningkat gitu ya Bu. Lalu ini hormon oksitosin, hormon kegembiraan happiness itu bertambah, jarang flu, maka di pandemi COVID berbuat baiklah supaya nggak terkena COVID karena jarang flu. Lalu tekanan darahnya itu normal Bu kalau dilihat, jadi nggak darah tinggi. Nah lalu ternyata tanpa perlu butuh investasi, itu ternyata relasi dengan orang lain semakin baik. Nah ini penelitian kalau ini Bu Lani. Jadi ini hasil penelitian menunjukkan apa manfaat baik hati. Selain untuk diri sendiri, itu juga bisa relasi dengan orang lain itu menjadi lebih baik. Nah yang terakhir Pak Adi yang meditasi. Nah ini yang saya katakan, psikoterapi meditasi itu kata-katanya kan ya meditasi metanya ajaran Buddha. Gitu. Nah, ini yang diajarkan dalam psikoterapi. Kalau kita pengen berbuat baik, lakukan meditasi meta. Nah, ini jenis meditasi yang bukan vipassana saya kira. Nah, itu ada beda lagi kalau vipassana saya kira. Nah, itu Bu Lani, terima kasih. Semoga kita aman. Semoga kita bahagia, semoga kita sehat sentosa, semoga kita tenang, dan semoga kita selalu dalam kedamaian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian sharing tandem kita pagi ini. Kalau orang pinter ya ceritanya lain ya, dikonek sama ilmu dasar dokter. Ya, jadi memang kita ini hokinya besar karena bisa mengenal Dhamma dari berbagai segi. Tapi saya catat beberapa yang merupakan salah satu keajaiban magic. Itu terjadi bukan hanya karena kindness is magic, tapi juga karena our wisdom, kebijaksanaan kita itu magic. Yang bisa membuat Bu Susan berubah siapa? Kalau dia omongkan kebaikan, dia tuh dokter udah tahu lah, tapi kan belum jelek, belum ngeh gitu ya. Maka berkali-kali tadi ada, iya tadi dulunya saya nggak sadar, bukannya nggak tahu, tapi nggak sadar. Jadi saya mau tutup dengan satu hal yang mungkin bisa membuat kita agak jelek juga, yaitu ini. Tadi Bu Susan ngomong makanan sisa gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kembali masa lalu, masa kini, dan masa depan, kalau hidup ke arah sana, maka masa kini, ini kalau kita nggak mau banyak berbuat baik,
Ini kan buahnya masa lalu kan kita ambil di sini, makanya ada istilah makanan sisa. Kalau kita cuman ngeributi, wah aku wong ijo memang dalam lindungan Tuhan, berkat Tuhan, wah karma baik berbuah dan sebagainya. Itu sebenarnya kita mengambil buah dari lampau. Ya bisa kehidupan kita yang lampau, bisa juga kemarin-kemarin dalam kehidupan ini. Nah kalau kita tidak mau berbuat baik, maka di sini nanti masa depan ini kita gini loh, tes gitu ya. Itu sebabnya kalau seandainya kita belajar dari saudara-saudara kita umat Islam misalnya, itu kan mereka ngomongnya gini, orang itu harus punya anak. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi satu orang tua saya yang beragama Islam dia ngomong, bulan ini harusnya menikah. Kenapa? Karena nanti kalau bulan ini sudah mati, itu yang mendoakan itu anak-anaknya. Kalau bulan ini enggak punya anak, nggak bisa didoain. Saya ngomong, wah anak saya ribuan, rasa meteng dewe gitu ya. Tapi idenya adalah nanti akan didoakan. Kalau kita belajar tentang reinkarnasi atau rebirth, kelahiran kembali, maka pada waktu kita pindah alam, bisa alam bahagia, bisa alam menderita. Katakan kita butuh pertolongan karena waktu itu kita berada di alam menderita. Misalnya gitu ya. Jadi kita berada di alam menderita. Kalau kita didoakan, nanti kita mati dari alam menderita ini pindah ke alam bahagia. Ceritanya gitu. Nah sekarang coba ya ibu bapak saudara-saudara pikir. Pada waktu kita mati pindah alam yang menderita, kita ini butuh doa tok. Enggak, kita butuh doa yang bisa ngangkat, yang punya kekuatan. Yaitu dengan apa? Dengan karma baik. Itu sebabnya di dalam parita kita bilang pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu maksudnya apa? Kita berbuat baik, terus jasa kebajikannya dilimpahkan pada orang yang berada dalam alam menderita. Gitu ya. Jadi bukan semoga kamu bahagia. Ngomong aku dewe ora ndek apa-apa. Jadi saya berbuat kebaikan, kemudian saya ambil jasa kebaikannya itu. Bisa bayangkan, saya cuma doa tanpa berbuat baik. Dengan aku berbuat baik dulu, dengan jasa kebajikanku ini, semoga bulan ini bahagia. Misalnya seperti itu. Nah sekarang bayangkan, seandainya ini betul ya, silahkan mikir benar-benar ya. Bayangkan, saya mati pindah alam ke alam menderita. Udah, bayangin ya. Ibu bapak saudara-saudara yang wah hopeng saya, teman-teman baik saya, yang mendoakan bulani sing di alam menderita misalnya. Berbuat kebaikan, terus jasa kebajikannya dilimpahkan pada saya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau saya dalam masa hidup saya tidak senang melihat Anda berbuat baik. Dalam kehidupan saya sekarang ini, saya tidak senang Anda ini berdana. Maka pada waktu Anda berbuat kebaikan, semoga jasa kebajikan yang telah kita timbun ini melimpah pada mendiang Lani. Emangnya saya bisa apa? Saya nggak senang loh. Saya nggak bisa mengambil manfaat dari karma baik Anda semua yang dilimpahkan ke saya. Apa enggak serem itu? Mudeng, ngerti? Itu sebabnya mumpung kita masih hidup, mari kita senang dengan kebaikan orang lain. Semoga kita senang dengan kebaikan kita sendiri. Dengan cara gitu, luput sial kita besok mati. Terpaksa pindah alam ke alam menderita, mungkin cuma sebentar kemudian pindah ke alam bahagia karena kita banyak kebaikan tapi juga banyak karma buruk. Kalau pas kita sial masuk ke alam menderita,
maka kita bisa ngambil energi kebaikan dari Anda semua yang mendoakan saya, sehingga saya bisa mati dari sini, pindah ke alam bahagia. Bisa bayangin? Maka hari ini kita mendengarkan Bu Susan, dan saya terpukau dengan isiannya. Segitu perubahan pemikiran yang shocking, sehingga Susan yang sekarang tidak sama dengan Susan 20 tahun lalu ketika saya ketemu sama beliaunya yang di Pertuan Agung, Dr. Cipto Susana. Makanya kembali, mari kita jangan lupa berbuat baik. Toh suatu ketika kita akan mati, dan kalau kita mengharapkan kita bisa mengambil manfaat dari jasa kebajikan, maka mulai sekarang mari kita latihan untuk senang berbuat baik, banyak berbuat baik, dan senang berbuat baik. Jangan bilang, aku ini berbuat baik dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau saya ngomong, jangan gitu. Saya berbuat baik dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Kalau di situ merah, maka tangan satunya juga harus berbuat baik. Jadi dengan cara begitu, kalau saya mau mati, saya ingat, lumayan sudah banyak kebaikan yang aku lakukan. Bagi para guru, setiap momen adalah karma baik. Kalau gurunya enggak ngecingan, enggak cuma mendekati yang kaya-kaya tok sampai Bu Susan enggak kebagian tanya dimarahin, ya. Tapi sungguh sangat mencerahkan bahwa Dhamma bisa membuat segitu banyak keajaiban. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu. Sadu, sadu. Selanjutnya mari kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan Parita Etawata dan Namakarapata. Sekarang buka halaman 48. Handamayang Etawata tiadipa